Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya guys. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat dan terus berusaha untuk berprestasi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi web proxy pada router mikrotik. Nah, sebelum kita ke prakteknya, kita akan membahas dulu apa itu sih web proxy. Proxy adalah layanan untuk meneruskan permintaan dari user terhadap server. Dan di sini memiliki ciri khusus berupa cache. Jadi, proxy ini melanjutkan permintaan dari klien atau user kepada web server. Proxy meneruskan permintaan data web berupa HTTP atau port 80. Nah, pada mikrotik, web proxy ini memiliki port default yaitu 8080. Kemudian proxy memiliki dua mode yaitu non-transparent proxy dan transparent proxy. Di sini proxy dapat digunakan sebagai security terhadap paket data yang melintas atau sebagai web content filtering. Pada web proxy ini juga dapat menyembunyikan identitas atau IP user yang mengirimkan paket atau mengirimkan request kepada web server, sehingga IP atau identitas user tersebut aman oleh web proxy ini. Nah, selanjutnya ini masuk ke konfigurasi web proxy-nya. Bisa dilihat untuk settingannya sangat simple. Tinggal masuk ke menu IP dan di situ ada menu web proxy. Kemudian checklist enable dan check on this. Selanjutnya di filter. Proxy ini mempunyai 3 tindakan atau 3 filter yang ada di dalamnya, yaitu allow untuk mengizinkan paket data tersebut untuk diteruskan, kemudian deny untuk menolak atau melarang paket data untuk diteruskan, dan yang ketiga ada redirect atau mengarahkan ke alamat atau ke tujuan lain. Ini gambar pertama bisa dilihat contoh untuk allow. Kemudian gambar kedua adalah contoh action untuk deny, berarti menolak. Dan yang ketiga adalah contoh untuk action atau tindakan redirect, yaitu mengalihkan ke alamat lain atau situs lain. Di sini terdapat 2 bagian, yaitu DST host atau destination host dan path. Bedanya, kalau destination host itu merupakan identitas domain dan atau subdomain pada URL. Artinya destination host ini merupakan domain atau alamat sebuah situs URL. Jadi kalau mau mengkonfigurasi atau mau memblok sebuah situs atau sebuah URL, kalian bisa tuliskan di DST host. Kemudian yang kedua ada path atau digunakan untuk memblok ekstensi atau sebuah konten. Di sini path merupakan direktori atau konten pada suatu host pada URL. Jadi path itu merupakan bagian dari sebuah URL atau alamat situs. Untuk jenis proxy sendiri ada 2, yaitu transparent proxy dan non-transparent proxy. Untuk transparent proxy, di sisi klien tidak perlu mengkonfigurasi tambahan, yaitu pada browsernya. Jadi kalau kita pakai transparent proxy, di browser kita tidak usah setting atau konfigurasi lagi. Pada mikrotik kita bisa mengkonfigurasinya di menu IP, kemudian ke firewall dan ke NAT. Bisa dilihat gambarnya. Actionnya kita pilih redirect
yaitu port 8080. Nah, kemudian yang kedua ada non-transparent proxy. Non-transparent proxy bedanya dengan transparent yaitu di sisi klien perlu adanya konfigurasi tambahan pada web browsernya. Bisa dilihat di sini kalau kita pakai non-transparent proxy, maka kita harus setting IP dan port secara manual pada settingan web browsernya. Nah, ini contoh untuk memblok situs dan ekstensi. Ini hasil untuk tampilan errornya jika web proxy sudah berhasil dijalankan atau dikonfigurasi. Oke, sekarang kita langsung praktekkan saja dengan Winbox-nya supaya lebih jelas. Nah, kita sudah masuk ke Winbox-nya. Untuk mengkonfigurasi web proxy, maka kita ke menu IP, kemudian ada pilihan web proxy. Oh ya, untuk konfigurasi di Routerbot Mikrotik ini, pastikan sebelumnya kalian sudah setting untuk koneksi internet atau pastikan routerbotnya sudah terhubung dengan internet. Nah, setelah masuk ke web proxy setting ini, pada tab general kita checklist enable-nya. Kemudian pada chat administrator ini bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Misalnya Fanny at proxy. Di sini bisa kalian ubah nama administratornya sesuai dengan nama kalian atau sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kita checklist change on this. Di sini hanya 3 yang kita setting. Pertama, enable-nya di checklist. Kemudian change administratornya jika diperlukan kita ubah. Kemudian yang ketiga adalah kita checklist yang change on this. Kemudian kita apply. Kemudian untuk mengkonfigurasi situs atau ekstensi atau konten yang akan diblok, kita ke menu akses di sini. Setelah masuk ke menu akses, kita plus atau add. Di sini yang kita isi hanya 2, yaitu DST host atau destination host dan action atau path dan action. Tadi sudah dijelaskan, jika kita mau memblok atau jika kita mau mengkonfigurasi untuk alamat URL atau sebuah situs, maka kita setting pada DST host atau destination host. Tapi jika kita akan memblok atau mengkonfigurasi untuk konten atau ekstensi atau sebuah bagian dari URL tersebut, maka kita isikan pada path. Kemudian tinggal dipilih actionnya. Di sini ada allow, deny, dan bisa kita redirect atau alihkan ke alamat lain. Di sini misal kita mau memblok situs, di sini misalnya bintang linux.or.id. Kalian tuliskan alamat URL atau alamat situs yang mau kalian blok di sini. Di bagian depan bisa digantikan oleh tanda bintang. Di bagian belakang juga bisa diberi tanda bintang jika tidak ada bagian belakang ORID-nya ini. Jadi bintang untuk menggantikan bagian depan dan belakangnya. Misal kita tulis lengkap www.linux.or.id, maka tidak usah ada tanda bintangnya. Tapi kalau tidak pakai www, maka kita beri tanda bintang. Begitu pula belakangnya, kalau kita menghendaki untuk belakangnya .or.id, maka kita tuliskan seperti ini, tidak usah ada tanda bintangnya. Atau bisa juga kita tulis tanda bintang seperti ini. Kalau seperti ini artinya situs
linux.com, ORID atau .co.id, ini semuanya akan terblok karena di sini ada bintang. Oke, kita ganti saja jadi or.id. Kemudian actionnya, karena kita mau memblok maka kita pilih deny. Kemudian kita apply. Oke. Di sini sudah ada satu buah aturan yang masuk. Kemudian kita mau bikin lagi untuk ekstensi. Untuk ekstensi maka kita menulisnya ada pada pad. Pada pad kita tulis misalnya, pada pad kita isikan misalnya bintang.mp3. Kemudian actionnya kita pilih deny. Jadi ini artinya kita akan memblok atau tidak memperbolehkan untuk mendownload file mp3. Kemudian apply. Oke. Kita buat lagi aturannya, kita add atau plus. Sekarang kita coba untuk memblok sebuah konten atau sebuah kata-kata. Kita tuliskan pada pad. Misalnya kata-kata jelek di sini. Di sini karena sebuah kata-kata, maka bagian depan dan belakangnya kita beri bintang. Jadi di sini bintang, jelek, bintang. Kemudian actionnya deny. Kita apply. Di sini berarti semua situs yang mengandung atau yang terdapat kata jelek akan terblok atau tidak bisa dibuka. Lalu kita apply. Oke. Nah, satu lagi contoh untuk yang redirect, kita plus. Kita tuliskan di alamat situs ini misalnya bintang mikrotik.co.id. Kemudian actionnya kita deny, dan di sini kita tuliskan redirect to misalnya www.google.com. Nah, ini maksudnya adalah jika kita membuka situs mikrotik.co.id maka akan dialihkan ke google.com. Jadi ketika kita membuka situs mikrotik.co.id maka yang terbuka adalah situs Google. Lalu kita apply dan oke. Nah, setelah kita membuat aturan pada web proxy-nya, untuk membuat transparent proxy kita membutuhkan aturan satu lagi, ada pada firewall NAT. Ini saya close dulu. Berarti kita ke menu IP, firewall, kemudian pada NAT kita plus atau add, kemudian pada tab general C-nya kita pilih DST-NAT atau destination NAT. Kemudian protokolnya kita pilih
6 TCP. Destination portnya kita pilih atau kita tulis 80. Kemudian kita ke action. Nah, actionnya kita pilih yang redirect dan kita tuliskan di sini to port 80 ini adalah tadi port defaultnya web proxy, sehingga aturan ini dimaksudkan untuk semua yang menuju atau destination dari port 80, semua yang menuju port 80, maka actionnya akan di redirect atau dialihkan ke port 80 atau portnya si proxy. Kemudian kita apply. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai konfigurasi proxy kita. Tinggal kita uji di browser atau tinggal pengujiannya saja. Nah, sekarang tinggal pengujiannya, kita buka browser. Oke, tadi kita sudah membuat aturan untuk memblok situs linux.or.id, mp3 dan konten atau kata-kata jelek, kemudian mengalihkan mikrotik.co.id ke Google. Oke, langsung saja untuk pengujian kita coba di browsernya. Yang pertama kita akan coba buka situs linux.or.id. Nah, di sini muncul keterangan error forbidden. Kemudian terdapat URL yang terblok di sini yaitu linux.or.id. Keterangannya access deny. Dan di sini akan muncul administratornya yaitu Feni@proxy sesuai yang kita buat tadi. Nah, yang kedua kita akan cek yang ekstensi mp3. Untuk cara cepatnya kita coba buka google.com/.mp3. Nah, di sini sudah berhasil juga. Muncul keterangan error forbidden, kemudian URL-nya dan administratornya di sini juga muncul. Sebenarnya ini kita masuk ke situs download lagu seperti biasa, kemudian ketika akan mendownload maka akan muncul seperti ini atau akan tidak bisa di-download. Nah, yang ketiga kita akan memblok konten atau kata-kata jelek. Kita ketikkan google.com/jelek. Oke, sudah berhasil juga. Di sini muncul error forbidden, muncul URL-nya dan administratornya di sini Feni@proxy. Yang terakhir, kita akan mengalihkan mikrotik.co.id ke situs google.com. Kita coba. Kita buka situs mikrotik.co.id. Nah, bisa dilihat di sini larinya atau menujunya ke situs Google. Kita coba lagi.
mikrotik.co.id. Kita buka di sini. Nah, dia berubah ke web Google. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan mengenai konfigurasi web proxy. Satu kelemahan web proxy yaitu untuk situs HTTPS, web proxy belum bisa mengcover atau belum bisa sepenuhnya untuk memblok situs yang HTTPS. Itu kelemahannya. Oke, semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami tentang konfigurasi web proxy ini. Sampai ketemu di video selanjutnya atau di penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.